Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah metodologi penelitian di bawah bimbingan Bapak Profesor Dr. Yasnur Asri MPD akan mempresentasikan masalah atau materi tentang pendekatan ilmiah, penelitian kualitatif dan kuantitatif. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, maka saya selaku moderator akan memperkenalkan satu persatu dari anggota kelompok 2. Saya, Ernawati, rekan saya, Dedi Saputra, seterusnya Dewi Permatasari, dan yang terakhir Khairatunisa. Nah, marilah kita mengikuti presentasi dari hasil kelompok 2 ini. Satu persatu kami akan membahas masalah tentang pendekatan ilmiah, penelitian kualitatif dan kuantitatif. Baiklah, satu persatu kami akan menjelaskan materi yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu tentang ilmu pengetahuan dan pendekatan ilmiah. Dan yang kedua, cara berpikir ilmiah. Yang ketiga, arti atau definisi dari riset. Dan yang keempat, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Terakhir, etika dalam penelitian. Nah, marilah kita ikuti satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Dedi Saputra dan di sini saya sebagai penyaji pertama yang akan menyajikan tentang pendekatan berpikir ilmiah. Di dalam pendekatan berpikir ilmiah terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah definisi ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah. Yang kedua adalah persoalan pada penelitian ilmiah. Yang ketiga adalah alternatif solusi, dan yang keempat adalah aspek ilmu pengetahuan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah. Ilmu pengetahuan adalah sekumpulan ilmu atau fakta-fakta yang ditemukan di lapangan terkait suatu hal atau masalah atau problematika tertentu. Sedangkan penelitian ilmiah adalah penelitian yang berhubungan dengan sebuah karya atau fakta yang ditemukan dalam berbagai macam hal. Jadi dapat disimpulkan adalah pengetahuan dan penelitian ilmiah itu adalah sesuatu hal yang saling berkaitan satu sama lainnya. Yang berarti dengan adanya pengetahuan, tentunya penelitian ilmiah akan terciptakan. Yang kedua yang akan saya bahas adalah persoalan pada penelitian ilmiah. Persoalan dalam penelitian ilmiah itu secara umum terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah permasalahan yang datang dari dalam diri penulis. Yang kedua adalah permasalahan yang timbul akibat dampak lingkungan dari penulis. Maksudnya adalah yang pertama akan saya jelaskan mengenai persoalan berdasarkan hal yang bersifat intern atau yang berasal dari dalam diri penulis. Yang pertama bisa saja berbentuk ketidakpastian atau keraguan atau ketidakmapanan terhadap pemikiran, terhadap topik yang akan diangkat dan sebagainya. Lalu yang kedua, mengenai permasalahan eksternal atau yang berasal dari lingkungan penulis, itu bisa terjadi akibat kurangnya sebuah audiens atau objek penelitian yang kurang tepat gitu, yang menyebabkan persoalan ini muncul atau timbul. Lalu mengenai alternatif solusinya, untuk permasalahan bersifat internal tadi seperti kekhawatiran atau keraguan-raguan dalam menulis atau menentukan topik, tentunya peneliti atau penulis harus atau wajib untuk bisa mengontrol diri dan juga membuat dirinya seoptimal mungkin mampu dan juga meyakinkan diri bahwa penelitiannya itu bermanfaat dan memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua yang bersifat eksternal, semisalnya memang ditemukan permasalahan di lapangan seperti kurangnya audiensi atau objek penelitian gitu. Jadi kita sebagai peneliti harus mensiasati bagaimana caranya, baik itu dengan cara mengganti objek penelitian kita maupun dengan hal-hal lainnya, seperti juga bisa menghubungi berbagai macam pihak yang ada di daerah untuk mendukung objek penelitian kita dalam sebuah penelitian ilmiah. Yang keempat adalah aspek dalam ilmu pengetahuan. Ada banyak sekali aspek mengenai ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan bermanfaat untuk memberikan sumbangsih ilmu.
Ya, tentunya kita mengetahui pengetahuan adalah sebuah fenomena atau fakta yang ditemukan di lapangan tentang suatu hal atau bidang tertentu. Tentunya dengan ilmu ini atau dengan ilmu pengetahuan ini kita bisa membagikan apa yang telah ditemukan, dan dengan demikian akan ditemukan pengembangan dari hal tersebut. Lalu yang kedua, aspek dari ilmu pengetahuan adalah bisa mewujudkan sesuatu hal yang baru yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tentunya sebuah ilmu pengetahuan dengan penemuan yang baru tentunya nantinya bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berbagai macam kepentingan dalam kehidupannya. Oke, saya masuk ke materi selanjutnya, itu adalah mengenai aspek-aspek di dalam ilmu pengetahuan. Aspek-aspek di dalam ilmu pengetahuan itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama mengenai ilmu pengetahuan dan pikiran sehat, yang kedua mengenai 4 metode pengetahuan, yang ketiga mengenai ilmu dan fungsi-fungsinya, yang keempat mengenai penelitian ilmiah suatu definisi, yang kelima ada pendekatan ilmiah, yang keenam adalah perbedaan dan persamaan penelitian ilmiah dan pikiran sehat. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai ilmu pengetahuan dan pikiran sehat. Ilmu pengetahuan dan pikiran sehat itu adalah sesuatu hal yang saling berkesinambungan. Ilmu pengetahuan memberikan sumbangsih pengetahuan kepada orang-orang atau pembacanya, sedangkan dengan pikiran sehat tentunya kita dapat menerima pengetahuan tersebut. Tentunya ilmu pengetahuan dan pikiran sehat itu adalah hal yang berkesinambungan. Begitu juga dalam konteks peneliti atau penulis sebuah penelitian. Tentunya dengan adanya pengetahuan dibarengi dengan pikiran yang sehat, tentunya penelitian tersebut dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua mengenai 4 metode pengetahuan. 4 metode pengetahuan ini terbagi menjadi, yang pertama, pengetahuan yang bersifat keuletan atau kegigihan, yaitu pengetahuan yang didapatkan dari keyakinan terhadap suatu fakta-fakta tertentu yang ada dalam suatu ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, pengetahuan yang bersifat teoritis, yaitu pengetahuan yang didapatkan dari teori-teori yang sudah ada sebelumnya, dan dari teori-teori ini tentunya akan dikembangkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang baru. Yang ketiga adalah metode pengetahuan yang bersifat sementara, artinya sebuah ilmu pengetahuan itu masih dapat dikembangkan dari penelitian terdahulu dan dikembangkan dengan seiring berjalannya zaman, karena dengan seiring berjalannya zaman tentunya permasalahan-permasalahan yang didapatkan dalam lingkup permasalahan atau ilmu tertentu pastinya bakal mengalami perkembangan yang signifikan. Lalu yang terakhir adalah metode pengetahuan yang bersifat tetap. Metode pengetahuan yang bersifat tetap ini adalah metode pengetahuan yang tidak dapat lagi dikembangkan, dan itu adalah fakta terakhir yang dapat dikemukakan untuk khalayak ramai. Lalu yang ketiga ada ilmu dan fungsinya. Kita mengetahui bahwa ilmu adalah suatu hal, fakta yang tersaji secara sistematis tentang suatu bidang atau fenomena tertentu, dan tentunya fungsi ilmu ini adalah untuk bisa mengantarkan dan juga memberikan dorongan kepada pelajar untuk bisa menguasai, mengetahui, dan mempedomani terhadap sebuah ilmu atau hal yang telah didapatkan mengenai fakta yang diajarkan, seperti itu. Lalu yang keempat adalah penelitian ilmiah sebagai suatu definisi. Di sini dibahas mengenai apa itu penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah penelitian atau riset yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan tentang suatu objek atau bidang ilmu tertentu. Yang kelima adalah pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah berkaitan dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian ilmiah. Apakah itu pendekatan inquiris, pendekatan statis, pendekatan sosial, dan sebagainya. Lalu yang keenam atau yang terakhir adalah perbedaan dan persamaan antara pengetahuan dan pikiran sehat. Ya, perbedaannya yang pertama akan saya bahas mengenai perbedaannya. Perbedaannya tentunya ada ilmu pengetahuan adalah suatu hal atau fenomena atau sebuah fakta yang ditemukan terhadap suatu bidang atau bahasan mengenai hal-hal terhubungan dengan pikiran yang baik, tidak gila, dan juga bisa dikembangkan. Lalu persamaannya adalah ilmu pengetahuan dan pikiran sehat akan berkesinambungan dan akan membantu dalam sebuah penelitian ilmiah. Sekian materi tentang pendekatan berpikir ilmiah, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dewi Permatasari akan melanjutkan pembahasan, yaitu mengenai metode berpikir ilmiah atau cara berpikir ilmiah. Apa itu?
metode berpikir ilmiah merupakan prosedur, cara, atau teknik dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut dengan ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Dengan kata lain, bahwa suatu pengetahuan baru dapat disebut sebagai ilmu apabila diperoleh melalui kerangka kerja ilmiah. Selanjutnya, apa saja sarana berpikir ilmiah? Yang pertama ada bahasa ilmiah, yang kedua yaitu ada logika matematika, dan yang ketiga ada logika statistika. Selanjutnya, kriteria dan langkah-langkah berpikir ilmiah. Yang pertama ada berdasarkan fakta, yang kedua bebas dari prasangka, yang ketiga menggunakan prinsip-prinsip analisis, yang keempat menggunakan hipotesis, yang kelima menggunakan ukuran objektif, yang keenam menggunakan teknik kuantifikasi. Oke, baik, saya akan melanjutkan lagi materi selanjutnya, yaitu materi ketiga pada bab bahasan kelompok 2 ini, yaitu mengenai riset menurut para ahli, ruang lingkup, dan karakteristiknya. Yang pertama, riset menurut para ahli adalah suatu proses kegiatan penyelidikan atau investigasi atau eksplorasi terhadap suatu masalah yang dilakukan menurut kaidah dan metode tertentu secara ilmiah dan juga sistematis. Tujuan riset tentunya adalah dilakukan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, menemukan fakta baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik. Oke, selanjutnya mengenai aplikasi dari riset. Sesuai dengan perspektif dari aplikasi riset yang dilakukan, ada dua pembagian, yaitu riset murni atau pure research dan riset terapan atau applied research. Riset murni ini berkaitan dengan sebuah penelitian yang memang murni pada suatu bidang ilmu pengetahuan atau pendidikan tertentu. Sedangkan untuk riset terapan adalah bagaimana penerapan terhadap sebuah kaidah-kaidah tertentu dalam suatu bidang ilmu. Riset murni juga meliputi pengembangan pengujian, verifikasi, dan memperjelas metode riset, prosedur, teknik, dan alat yang membentuk metodologi riset itu sendiri. Dan selanjutnya, objek dari riset itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah riset deskriptif, adalah studi yang berusaha untuk menjelaskan secara sistematis suatu situasi, permasalahan, fenomena, pelayanan, ataupun program. Memberikan informasi tentang kondisi kehidupan suatu komunitas, atau menjelaskan sikap atau attitude yang diakibatkan oleh suatu isu dan sebagainya. Riset explanatory adalah riset yang berusaha untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana adanya hubungan antara dua aspek dari suatu situasi atau fenomena. Yang ketiga adalah riset korelasional, atau adalah studi untuk menemukan atau menetapkan adanya suatu relasional atau asosiasi atau independence antara dua atau lebih aspek dari suatu situasi. Karakteristik riset terbagi menjadi, yang pertama adalah terkontrol, maksudnya riset atau penelitian itu diatur secara baik dan terkontrol dengan baik juga. Lalu yang kedua adalah pasti dan hati-hati. Sebuah riset tentunya adalah penelitian yang bersifat hati-hati, semuanya dipersiapkan dengan matang, dengan sebuah konsep tertentu, dan tentunya untuk menghasilkan sebuah karya atau mengangkat sebuah topik fakta yang memang bermanfaat bagi banyak orang, atau rigorous. Yang ketiga adalah sistematis. Jadi, semua hal yang berkaitan dengan riset itu telah diatur sedemikian rupa mulai dari awal sampai akhir dari sebuah riset. Yang keempat adalah valid dan dapat diverifikasi. Valid artinya adalah benar dan dapat diverifikasi kebenarannya tersebut. Lalu yang kelima adalah empiris. Ya, empiris artinya riset kita itu adalah menghasilkan suatu teori baru yang tentunya sebagai pelengkap bagi teori yang lama. Dan yang terakhir adalah kritik atau critical. Dan hal ini tentunya berkaitan dengan bagaimana suatu bidang atau teori baru ini bisa memberikan sumbangsih atau kritik atau saran terhadap penemuan-penemuan sebelumnya di dalam sebuah riset. Dalam sebuah penelitian, kita membutuhkan sebuah metode. Metode itu adalah sebuah alat untuk membedah sebuah masalah yang mau kita gali. Maka, kita mengenal ada penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Sekarang mari kita masuk apa beda penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif
adalah menekankan pada proses. Kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata dan bukan angka. Biasanya data ini digunakan untuk menjelaskan karakteristik suatu sifat, sedangkan penelitian kualitatif waktunya tidak bisa ditentukan. Penelitian kualitatif juga menekankan pada sifat realita yang dibangun secara sosial. Realitas sepenuhnya tidak bisa dipahami, hanya bisa didekati. Menggali dan memahami pikiran dengan alat interview dan pengamatan. Kita harus setia dengan yang namanya ideografik. Ideografik adalah disiplin ilmu yang lebih bersifat deskriptif untuk mengungkapkan fakta-fakta yang unik dan individual dalam fenomena tertentu. Ada beberapa karakteristik dari penelitian kualitatif. Yang pertama, bersifat induktif, dan yang kedua, bukan menguji hipotesis atau mengukur variabel. Prosesnya pun natural atau fleksibel. Kemudian sampel cenderung sedikit, lalu analisanya secara mendalam. Sekarang kita akan masuk pada teknik pengumpulan data dari penelitian kualitatif. Yang pertama, dia bersifat observasi, kemudian melalui angket atau kuesioner terbuka, lalu melalui wawancara terbuka, terus fokus diskusi atau diskusi kelompok yang terarah. Kemudian bisa juga dalam bentuk dokumen atau artefak. Jika kita lihat contoh dari proposal penelitian kualitatif, maka proposal penelitian kualitatif ini biasanya tipis, namun penemuan riset sangat tebal dan diskusinya tiada akhir. Lalu informasi yang didapatkan sangat mendalam dan cenderung subjektif. Teori biasanya datang di akhir riset. Sekarang kita akan melihat apa perbedaannya dengan penelitian kuantitatif. Jadi, penelitian kuantitatif itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bersifat deduktif, lalu menguji teori atau hipotesis, kemudian mengukur variabel, lalu proses riset terstruktur, kemudian jumlah sampelnya banyak, lalu analisis data bersifat matematis atau menggunakan statistik atau berupa angka. Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif yaitu berupa tes atau ada berupa angket atau kuesioner yang tertutup. Terus wawancara juga tertutup. Jika kita melihat proposal penelitian kuantitatif, maka proposal penelitian kuantitatif ini cenderung tebal karena memiliki teori-teori dan hipotesis di awalnya dan bertujuan mengujinya. Lalu hasil penelitian bersifat objektif dan cenderung sedikit tipis. Menguji hipotesis atau teori diterima atau bisa juga ditolak. Itulah yang disebut dengan penelitian kuantitatif. Jadi kesimpulannya, penelitian kualitatif biasanya tipis di awal namun tebal di akhir. Sedangkan penelitian kuantitatif sebaliknya, tebal di awal namun tipis di akhir dari hasil penelitian. Baiklah, saya akan lanjut kepada etika dalam penelitian. Menurut Setiawan, etika adalah konsep yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas berdasarkan nilai-nilai norma, moralitas, pranata, baik kemanusiaan maupun agama. Berdasarkan pendekatan deontologi, terdapat 4 prinsip dalam penelitian. Yang pertama, respect to autonomy. Prinsip ini mengarahkan pada peneliti, yaitu peneliti harus menghargai kebebasan atau independensi responden dalam mengambil keputusan. Dalam prinsip ini ada 2 pandangan. Yang pertama, individu harus dianggap sebagai orang yang memiliki otonomi. Yang kedua, orang dengan otonomi rendah harus mendapat perlindungan.
Prinsip kedua yaitu promotion of justice. Prinsip keadilan berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan dalam memperoleh risiko dan manfaat penelitian. Terkait dengan penelitian, terdapat 3 jenis keadilan yang didapat partisipan. Yang pertama, keadilan berkaitan dengan pemerolehan sumber daya atau distributive justice. Yang kedua, keadilan berkaitan dengan hak individu atau right-based justice. Yang ketiga, keadilan berkaitan dengan penghormatan kesamaan dengan hukum atau legal justice. Prinsip ketiga, ensuring beneficence. Prinsip ini menyatakan bahwa penelitian yang dijalankan akan memberikan sesuatu yang berguna bagi partisipan dan bagi komunitas yang terdampak. Pada prinsip ini ada 2 aturan umum. Yang pertama, jangan membahayakan atau merugikan partisipan. Yang kedua, maksimumkan manfaat dan minimumkan kerugian. Yang keempat, prinsip ensuring maleficence. Prinsip ini menyatakan bahwa penelitian harus mencegah terjadinya kecelakaan atau hal-hal yang tidak diharapkan dalam penelitian, baik secara fisik atau psikologis bagi partisipan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah pengucapan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.